Bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan telah membangun salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Ekspansi mereka yang agresif membawa kehancuran bagi banyak peradaban, termasuk dunia muslim yang kaya akan tradisi keilmuan dan peradaban. Dalam video ini kita akan menjelajahi dampak penaklukan dan penjarahan Mongol terhadap 3 wilayah muslim penting, yaitu Kerajaan Khawarizmia, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, dan pertempuran Ain Jalut di Palestina. Untuk memahami akar penaklukan Mongol, kita perlu melihat kisah hidup Genghis Khan sendiri. Dilahirkan dengan nama Temujin, ia mengalami kehidupan yang penuh perjuangan sejak kecil. Ayahnya dibunuh dan ia harus berjuang melawan suku-suku lain untuk bertahan hidup. Pengalaman ini membuatnya menjadi pemimpin militer yang tangguh dan tak kenal ampun. Setelah mengalahkan Rogril, Khan terakhir dari kerajaan Krait, Temujin diangkat sebagai Genghis Khan dan memulai ekspansi besarnya. Kerajaan Khawarizmia terbentang dari Iran hingga Afghanistan, mencakup sebagian besar wilayah Muslim Timur. Penaklukan dimulai ketika Genghis Khan mau mengutus pedagang ke wilayah ini, tetapi mereka dibunuh oleh Gubernur Otrar. Genghis Khan marah dan menginvasi Khawarizmia. Kota-kota seperti Bukhara yang dulunya pusat peradaban Muslim dijarah dan dibakar. Penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Penaklukan ini memicu masalah suksesi di antara Mongol, dengan putra Genghis Khan, Jochi, membenci ayahnya karena tidak dianggap sebagai penerus kerajaan. Konflik ini turun hingga generasi Berke Khan yang masuk Islam dan bertempur melawan Mongol. Bukhara yang sebelumnya dikenal sebagai pusat keilmuan dan kebudayaan Muslim, kehilangan kualitas itu setelah penaklukan Mongol. Banyak ilmuwan, seniman, dan ulama terbunuh atau mengungsi. Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah, adalah salah satu kota muslim paling berpengaruh dan kaya akan tradisi keilmuan. Pada tahun 1258, Hulagu Khan, cucu sepupu Genghis Khan, melancarkan serangan terhadap kota ini. Setelah beberapa bulan pengepungan, Baghdad jatuh kepada Mongol. Penjarahan brutal terjadi, mengakibatkan kehancuran masjid, perpustakaan, dan pusat-pusat keilmuan lainnya. Khalifah Abbasiyah dieksekusi dengan cara diinjak-injak oleh kuda, menandai akhirnya dinasti Abbasiyah dan masa keemasan peradaban Islam. Diperkirakan antara 800.000 hingga 2 juta orang tewas dalam penjarahan Baghdad. Kehancuran ini merupakan pukulan telak bagi peradaban Islam, menghancurkan warisan ilmu pengetahuan dan budaya yang telah dibangun selama berabad-abad. Kejatuhan Baghdad juga menggeser pengaruh Islam Sunni ke Islam Syiah di wilayah Irak dan Iran, karena kekhalifahan Abbasiyah adalah pendukung utama Sunni. Setelah Baghdad, Mongol melanjutkan ekspansi ke arah barat, menuju Palestina. Namun di pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260, pasukan Mamluk berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran yang menentukan.
Kemenangan Mamluk ini menghentikan ekspansi Mongol ke wilayah Timur Tengah dan menyelamatkan peradaban Islam dari kehancuran total. Ini juga memicu konflik antara Hulagu dan Berke Khan dari Golden Horde yang masuk Islam dan bersekutu dengan Mamluk untuk melawan Hulagu. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk mengandalkan kekuatan jumlah dan serangan frontal, sementara Mongol mengandalkan mobilitas dan taktik perang gerilya. Namun, kepemimpinan Baibars dan solidaritas pasukan Mamluk akhirnya memenangkan pertempuran. Penaklukan dan penjarahan Mongol terhadap dunia Muslim meninggalkan dampak yang mendalam, menghancurkan pusat-pusat keilmuan, dan mencabut akar peradaban Islam di banyak wilayah. Kehancuran ini menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya Muslim selama berabad-abad. Diperkirakan ribuan perpustakaan dan pusat studi dimusnahkan, menghapus warisan tertulis peradaban Islam yang telah dibangun selama berabad-abad. Ilmuwan dan cendekiawan terbunuh atau mengungsi, menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan.